selamat pagi, Halo, selamat Bo. siang teman-teman. Apakah kedengeran suara Ibu Rika? Yang kedengeran. Oh jelas ya, karena kemarin itu sehari siang sampai tengah malam wifi Ibu Rika error. Siang, Bu. Halo, selamat siang. Sore, Bu. Sore. Rafael masih siang menjelang sore ya. Jam 2 ini. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Ya, mari teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, wah James kirim pratikumnya nih. Ijo-ijo pakai apa Ibu itu emangnya? James? Hah? Kenapa Will? Ibu emangnya harus kirim ya setiap hari? Enggak Enggak kan, James nggak usah kan? Kalau sudah kirim ya, kalau sudah buat ya nggak usah. Yang belum aja. Oh iya, iya. Kan James belum. Bu, saya udah Ibu setiap hari kan, Bu? Setiap hari dibuka, terus langsung ditutup, tutup ya kan? lagi. Selama 1 bulan. Berapa? 1 bulan, Bu? Oke. Bu, kayaknya saya lupa buka 1 hari deh, Bu. Wah. Buka sekarang. Ntar awas loh. Pelan-pelan. Awas. Udah dibuka. Iya, iya. Udah dibuka, Bu. Oh ya udah syukur, nggak Oke, apa-apa. oh ya udah. Takutnya Kalau udah lama Bu, gak 1 buka hari itu, lupa, kelupaan. meledak ya. kalau kelamaan, ya kalau kelamaan bisa meledak karena ada anginnya di dalam ya. Iya, berfermentasi dia bergas. itu bukan angin kali. Punya siapa yang sudah ngalamin meledak? Sakit loh Ibu. Marvel tuh, Pak. Kok Bu, bisa itu meledak? tuh Marvel tuh, Bu. Udah Enggak, boom, aku belum. Udah pasti tuh, Bu. Udah, Marvel pasti, Bu. tanggal berapa ini? Kemarin kan Marvel punya minggu lalu Aku udah ya. kirim tapi aku belum pernah meledak. Udah dibuka Jadi tidak ya. tiap hari? Dibuka tidak tiap Oh, hari? buka dong, Bu. Oh, iya. Kalau enggak itu bakalan wangi banget, Bu, ke muka saya, Bu. Jangan, Bu. Hati-hati ya, bukanya juga jangan di dekat komputer atau itu ya, di luar ya. Kalau Ibu Rika di kamar mandi, jadi kalau berantakan kan di kamar mandi tinggal disiram. Kalau di lantai lengket ya. Hati-hati. Kenapa tadi Faiz? Kenapa punyamu meledak juga ya? Enggak, saya lupa buka aja, Bu. Oh, tapi enggak ini kan, tapi bunyi bus gitu ya, udah mulai ya. Nggak tahu, Bu, karena saya cuma buka terus tutup terus saya langsung balik ke kamar, Bu. Oh, pokoknya dibuka sampai dia keluar gasnya, anginnya baru tutup lagi ya. Oke, hati-hati ya. Kita ada berapa orang ini yang Ibu kepanggil, tolong jawab hadir ya. Marvel, Calvin, Hadir. Yasin, Lovena, Hadir. Nolan, Hadir. Aubrey. Aubrey belum ada juga. Oke. Lalu Stephen, Wilbert. Wilbert pasti hadir. Ya, Stephen kayak tadi Ibu lihat ada kok. Ya, ada Stephen, Wilbert, lalu James, Jason, Faiz. Hadir. Ya. Faiz hadir. Rafael, Kevin, Rico. Rafael hadir. Kevin tidak ada. Riko hadir. Ya. Gary, Pawan, Stephanie. Gary hadir. Hadir. Iya. Hadir. Kevin tidak ada ya. Kailen, Singi, Afril. Hadir. Tumben Kailen tidak ada ya. Singi ada ya. Singi ada tidak Singi? Singi ada. Oke, terima kasih. Cincin baru masuk. Audrey, Jolin. Audrey hadir. Oke, Jolin juga belum tidak ada.
Kailin tadi Ibu udah lihat. Cecil, Sabel, Hadir. Hadir, Bu. Jenis, Tiansin. Jenis hadir. Tiansin tidak ada ya. Kita totalnya ada berapa orang ini? James sudah foto. Ayo kita buka kameranya dulu biar difoto semua. Wilbert, ada berapa orang kita sekelas? 29. 29 ya? Kurang satu orang nih, siapa ya? 我这个老师每次都不叫我。 29 orang ya. Cen, tolong Bu, dicari. Ani datang, Bu. Hari ini Ani datang. Mana Ani? Ani Canali. Oh iya. Ani Tenali. Ada. Halo. Oh, Ani ada. 为什么这个老师每次都没叫我？ Itien loh, Ibu Rika udah bisa loh. Dia cetau loh. Walaupun kasar bahasanya. Ayo. Oke, ini ada. Sebentar dulu. Berarti kurang berapa ini? 5 orang loh. Kan Kevin, Kailen, Jolin, dan Tiansin. Siapa lagi? Satu lagi tolong cariin dong, Cen. Silakan lanjutin presentasinya, teman-teman. Siapa yang mau presentasi? Ayo, Saya kemarin. boleh nggak, Bu? Boleh. Silakan Marvel. Tapi sebentar, Ibu cek dulu kemarin siapa aja ya. Kemarin baru kelas 8. Kelas 8 belum presentasi. Udah kan? Yuk, silakan. Oke. Bu, Sebentar, aku sebentar. host. Ibu share dulu. Oke, silakan. Sorry, grade 9 kalian ya, bukan grade 8. Silakan. Motor. Siapa lagi? Satu lagi, Cen, temannya Cen. Nolan, Bu. Oh iya, bener Nolan, makanya Ibu. Ayo Nolan, gas. Nolan kemana? Ya, Tuh Nolan. Oh, Kalau ada aku Nolan. di sini. Marvel Oh. tuh Nolan. Kalau kamu yang presentasi karena Marvel tuh jahat tuh dia. Itu dia bilang Temen jahat Bu dia, Bu. Marvel, Bu. Enggak, kalau nggak begitu Nolan nggak bersuara ya. Oh, Marvel ya. Waduh, Marvel. Gawat nih Marvel nih. Bentar. Oke, kemarin baru ada 3 orang ya, Wilbert, Rafael, dan James. Ibu mau hari ini ada kurang lebih 5 ya, 5 atau 6 karena kemarin masih kurang 7 kalau bisa. Oke, silakan Cen, jangan lupa Marvel. Ayo silakan Marvel, udah bisa belum? Oh, Bu, itu si Marvel butuh grand access sih, tunggu dulu. Oke. Cen, siap-siap Cen. Terus siapa lagi kira-kira? Oh, Marvel ini. Yuk, Cen dulu deh kalau gitu deh. Cen, Jenny siap-siap. Steven, Rico, nasi gorengnya makannya di pinggir jalan ya. Oke. Saya kali ini saya membuat teks laporan percobaan tentang nasi goreng. Tujuan buat ini adalah setiap hari tentunya kita makan nasi karena inilah makanan pokok rakyat Indonesia.
Nasi bisa menjadi bahan olahan untuk membuat berbagai makanan lezat seperti nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk, dan lainnya. Kamu bisa membuat nasi goreng sendiri di rumah dengan membaca teks laporan percobaan tentang nasi goreng ini. Alat dan bahan. Nasi putih 2 piring. Nasi putihnya harus nasi kemarin biar lebih enak. Dan telur 3 butir atau sesuai selera. Merica sesuai selera, bawang putih 2 siung, daun bawang 1 batang, cabai rawit sesuai selera. Minyak goreng secukupnya, garam secukupnya, bawang merah 3 siung, saus tomat secukupnya. Pelengkapnya bisa pakai daging ayam, sosis, bakso, udang, atau yang lain boleh. Langkah-langkahnya, siapkan wajan dan beri minyak goreng secukupnya. Kemudian panaskan api dengan api sedang. Kedua, setelah minyak panas, masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga kecoklatan dan menimbulkan harum yang wangi. Ketiga, masukkan bahan pelengkap sesuai selera, aduk hingga merata dan matang. Keempat, masukkan telur dan orak-arik hingga matang. Kelima, masukkan nasi putih dan aduk sampai tercampur dengan semua bahan. Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah saus tomat, garam, merica hingga semua tercampur rata. 7, jika telah tercium bau harum dan sudah matang, angkat nasi dan sajikan di atas piring. 8, agar nasi goreng telur spesial terlihat ke-8, agar nasi goreng telur spesial terlihat menarik, sebaiknya hias dengan irisan tomat, timun, atau selada. Hasilnya dengan ini kamu bisa membuat nasi goreng sendiri tanpa membelinya dari luar ataupun pesan online. Tentunya dengan cara masak sendiri akan lebih hemat dan lebih sehat. Kesimpulannya adalah nasi goreng ini bisa dinikmati sebagai menu makan malam dengan keluarga maupun teman-teman. Tentunya ini asik kan? Iya kan? Mana hasilnya kan? Asik Lihat dong. Mana mungkin kasih kan, Bu? Udah dimakan, Bu, hasilnya, Oh, Bu. udah dimakan. Dimakan sampai ketawa ya, seru ya. Oke, Kailin masuk ini. Oke, siapa lagi kira-kira? Cencen sudah ketemu belum, Cencen temennya? Ayo Cencen silakan presentasi. Kemarin kan Cencen baru kasih lihat kita sepintas. Sudah ada 25 orang, masih ada 4 orang yang tidak ada. Satu lagi siapa ya? Ini Ibu penasaran, satu lagi siapa? Wilbert, tolong dong cariin satu lagi siapa ya? Saya, Bu. Kevin, Jolin, Kalau- Tiansin. Satu lagi siapa? Kan 29 Bu. kita. Oke, siapa lagi? Ayo yang presentasi dong. Ayo, supaya tidak kelamaan. Rafael, Jason. Rafael udah ya? Jason, Ya udah, Bu. Cecil, Faiz. Ayo teman-teman. Bu, aku mau, Bu. Ya, Apa, silakan. Wah, sip, mantap Jenis. Silakan. Hak apa, Bu? Halo. Iya, mau presentasi nggak Cecil? Besok saja deh, Bu. Besok saya udah. Oke. Silakan. Teks percobaan aku mau bikin telur gulung. Tujuannya adalah, kan telur gulung salah satu jenis makanan yang digemari banyak orang. Bukan anak-anak doang, tapi bukan anak-anak yang masih sekolah aja yang suka telur gulung. Orang dewasa juga banyak yang suka telur gulung. Terutama mereka yang merasa masa kecilnya sangat dekat dan akrab dengan jajanan yang berbahan dasar telur ayam ini. Selain itu, pengolahan sendirinya pun sangat praktis. Bahkan bahan-bahan yang dibutuhkan pun tidak banyak dan tidak sulit didapat. Alat dan bahan ada wajan, mangkuk, garpu atau balloon whisk, terus ada 3 butir telur ayam, tepung tapioka, garam atau penyedap, tusuk sate,
air secukupnya, minyak goreng yang banyak, saus sambal atau bubuk cabai. Langkah-langkah membuatnya, pertama ambil mangkuk, balon whisk, dan telur tadi. Pecahkan telur dan tuangkan ke mangkuk yang sudah disiapkan. Masukkan penyedap atau garam secukupnya. Masukkan tepung tapioka atau sagu dalam gelas yang sudah berisi air dan aduk rata. Fase keempat, tuang air yang sudah dicampurkan tepung tapioka atau sagu di dalam kocokan telur. Aduk kembali sampai semua tercampur dengan sempurna. 5. Panaskan minyak yang di atas wajan, jangan sampai mendidih. Langsung masukkan 1 centong sayur adonan telur ke dalam wajan, usahakan jarak dan penuangan telurnya sedikit tinggi dari minyak, sekitar 15-20 cm di atas minyak. Terus tunggu 5 detik, setelah itu bisa langsung gulung telurnya dengan tusuk sate. Cukup tarik dari pinggiran wajan. Usahakan metode tadi sudah diikuti dengan tepat agar tidak gagal dalam menggulung telur. Saat telur sudah menempel dan baik pada tusuk sate, padatkan dan menekan di tepi wajan. Hal ini berguna agar jumlah minyak yang ada dalam telur gulung tadi berkurang, dan gulungan telurnya pun bisa menjadi lebih padat. 9. Sajikan dan dinikmati, bisa ditambahkan saus sambal atau bubuk cabai. Hasilnya, dengan menggunakan metode di atas, maka seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah dan tidak kerepotan saat hendak membuat telur gulung sendiri di rumah, ketimbang harus membeli di luar yang belum tentu juga bersih. Dan membuat serta mengolah telur gulung sendiri tentu akan jauh lebih menghemat waktu serta lebih sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih Jenis. Dadar gulung. Contohnya mana dadar gulungnya? Ini dadar gulung yang warna hijau bukan Jenis? Bukan, Bu, ini Bu. Bentar. boleh Apa? kasih concon masuk nggak? Iya, ini dia. Sebentar dulu, karena loadingnya dia nih lama sekali nggak bisa Ibu. Itu ini. Bentar Bu, ini aku share, share dulu bentar. Karena dadar gulung itu banyak jenisnya loh ternyata. Yang ini, yang kayak gini. Oh, dadar gulung yang diginiin pakai sate ya. Oke, Iya. oke. Ini enaknya makannya panas-panas ya. Iya. Oke, terima kasih Jenis. Iya. Bagus, Sama-sama. kreatif. Oke. Siapa lagi yang mau presentasi? Cen belum masuk juga ya? Oke, Nolan. Mainkan. Oke, Bu. Sip. Judulnya membuat es krim vanila sehat. Tujuannya adalah es krim adalah jenis makanan yang paling disukai oleh anak-anak. Namun es krim ini dibuat dengan bahan yang tidak banyak mengandung gula dan pewarna yang mengakibatkan demam dan batuk, tetap lezat dan sehat pastinya. Alat dan bahannya 1 liter susu segar, 200 gram gula pasir, 4 butir kuning telur ayam yang sudah dikocok, lalu 1 sendok makan vanili. Langkah-langkahnya. Masak susu segar beserta gula pasir ke dalam panci ke dalam air yang mendidih sambil aduk-aduk. Lalu masukkan parutan tepung maizena dengan sesendok susu ke dalam rebusan susu tersebut hingga merata. Lalu campurkan dengan vanili dan kembali diaduk. Kemudian saring susu ke dalam wadah lain yang telah disiapkan. Setelah itu, kuning telur yang telah dikocok dicampurkan dan aduk agar merata dengan sempurna. Setelah merata, biarkan dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Adonan es krim siap dimasukkan ke dalam freezer atau lemari es. Aduk kembali es krimnya setelah 15 menit dan lakukan itu sebanyak 3 kali agar es krim benar-benar lembut dan halus.
Dan setelah itu masukkan ke dalam freezer kembali selama kurang lebih 8 jam sampai beku dan sempurna teksturnya. Hasil percobaan. Es krim ini rasanya tetap lezat seperti es krim pada umumnya, namun lebih sehat karena tidak pakai pewarna bumbu buatan dan gula buatan. Percobaan ini dilakukan oleh kelompok kelas dan untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Kesimpulan pelajaran kewirausahaan ini memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan, bisa membuat makanan sendiri untuk dikonsumsi sendiri, mudah, lezat, dan sehat tentunya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai pengembang bisnis rumahan yang lumayan menguntungkan. Kamu sudah pernah coba belum, Nolan? Udah diparut, Bu. Bau telurnya enggak itu? Karena pakai telur ya. Bau enggak itu telurnya? Karena kamu cuma diaduk gitu doang. Enggak juga sih. Kalau udah diaduknya udah rata, udah bener halus itu enggak ada bau telurnya. Enggak Kayak amis es ya? krim biasa aja. Oh gitu. Terus dia akan mengeras itu. Karena kadang-kadang bikin keras es krim susah loh. Iya, makanya harus didiamin rada lama, abis udah halus harus ditaruh di kulkas dulu 8 jam. Sekarang pertanyaannya adalah, emang di SMP ada pelajaran kewirausahaan? Ada. Nggak ada katanya. Kamu copy paste ya. Oke, kamu ketahuan, Nolan. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Sudah berusaha, Nolan, yang terbaik. Oke, silakan. Siapa lagi? Jason? Stephen? Siapa lagi? Kira-kira Cencen. Ayo Cencen. Ada nggak Cencen di sini? Ayo Cencen. Ibu, besok boleh gak aku? Stephen besok. Ya sudah. Ya, maaf banget Ibu, maaf. Iya. Aku lupa. Ibu, Rika Maaf, juga Bu. besok dong. Cecil juga besok, Bu. Toriko, Cecil besok. Oke. Tapi besok terakhir ya, udah nggak bisa lagi ini lagi ya, karena materinya sudah harus masuk supaya kamu bisa fokus untuk midterm. Oke, siapa lagi? Riko juga besok, Riko. Iya, Ibu. Owen, Sabel, Stephanie, Jason, Kylen. Ayo, silakan teman-teman. Yasin, ayo Yasin, Faiz, presentasi. Tuh, jadwalnya hari ini tuh harusnya kan Faiz, Nolan, Cencen, Kylen. Ayo siapa lagi? Ayo, silakan. Baru ada 6 orang ini, masa dari 25 orang. Pokoknya hari ini Bu Rika harus dapat beberapa yang banyak, beberapa ini. Cencen. Gary, ayo Gary, Faiz. Halo, separuhnya belum ada ini. Oh, aku boleh besok, Kak. Besok berapa orang ini kalau kebanyakan? Kalau bisa sekarang aja deh. Aku lupa kerjain. Karena ini penilaian loh. Kalau begitu caranya, kalian pada ini lebih baik kita tes aja deh. Kalau setiap tema, nggak usah project lagi. Kalau tes kan kalau kamu dapat nilai berapapun, udah Ibu tinggal cantumin aja. Nggak repot jadinya kan. Padahal supaya nilai kamu bagus, Ibu kasih project. Gary, bagaimana Gary? Yasin? Faiz? Bu, Jason katanya dia mau, Bu. Yaudah ayo Jason, cepet dong. Cece. Minggu depan aja, Bu. Nggak bisa, minggu depan nggak ada. Minggu depan tidak ada penilaian lagi. Sorry. Minggu depan sudah masuk ke materi yang baru. Silakan, siapa lagi?
Jason, ayo. Chen. Yasin. Audrey. Power. Bu, aku besok ya. Berapa orang ini yang besok nih? Besok udah nggak bisa ditunda lagi ya. Lovena, yuk silakan presentasi Lovena. Lovena kemarin sudah ya? Halo, Lovena. Ya ini ya roti ya kalau nggak salah. Oke, 8 orang. Sudah, ayo silakan. Ayo, masih banyak waktu ini. Kok semua pada diam? Kemarin hari Kamis bilangnya hari Senin. Sekarang sudah Senin. Besok minggu depan. Aduh, gimana ini? Kelas ini. Cencen, ayo Cencen. Lovena. Lovena udah ya? Iya, saya sudah. Kailin. Ayo. Cencen silakan presentasi, Cen. Halo, mana ya yang lainnya nih? Concon bilang dia boleh besok pertama presentasi nggak? Karena dia punya wifi rusak. Stefani bagaimana? Gary? Aduh, gimana sih nih? Kok nggak ada yang mau nih? Masih ada waktu, masih banyak ini ya, masih ada 10 menit lagi. Ayo, jangan buang-buang waktu, Gary. Saya lupa kerjain. Aduh, udah 2 minggu yang lalu ini loh. Kailin, bagaimana Kailin? Kailen? Bisa, Ibu. Yuk, silakan Kailin. Oke. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang fermentasi pada tempe. Landasan teori, tempe merupakan hasil fermentasi biji-bijian. Di Indonesia, tempe yang digemari masyarakat berasal dari kedelai. Selain kedelai, tempe dapat dibuat dari gandum, beras, dan biji-bijian yang lain. Meskipun kualitasnya tidak sebaik seperti biji kedelai. Tempe terbuat dari kedelai bantuan jamur Rhizopus. Jamur ini akan mengubah protein kompleks kacang kedelai yang dicerna menjadi protein sederhana yang mudah karena adanya perubahan-perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Selama proses fermentasi kedelai menjadi tempe dan dihasilkan antibiotika yang akan mencegah penyakit perut seperti diare. Tujuan membuat tempe memahami cara proses fermentasi dari kedelai ke tempe. Mengenali protein tempe dapat menjadi pengganti protein hewan yang lebih mahal. Waktu dan tempat dilaksanakan pada Jumat 17 September 2021, tempat di rumah pukul 5 sore. Bahannya ada kedelai, jamur Rhizopus atau ragi, dan daun pisang. Langkah-langkah. Rendam kacang kedelai semalam di dalam air dan rebus biji kedelai selama 30 menit. Ketiga, direndam lagi semalam. Keempat, kupas kulit kedelai hingga bersih. Kelima, keping kedelai dicuci dan direbus sekitar 45 menit. Keenam, campur ragi hingga merata. Ketujuh, bungkus dengan daun pisang. Dan terakhir, tutup semalaman. Waktu pembuatan perlu sekitar 36 sampai 38 jam atau 2 sampai 3 hari.
Hasilnya ada kapang putih yang dihasilkan dari raginya sendiri. Dan kesimpulannya, dengan proses fermentasi, biji kedelai dan ragi bisa menjadi tempe yang berprotein. Kapang putih di tempe tidak berbau dan mudah diiris. Ya, ini hasilnya seperti ini, kayaknya kebanyakan ragi. Jadi jamurnya ya. Tempenya kedelainya kedikitan ya, tapi nggak apa-apa, sudah berhasil pakai daun pisang ya. Baik, terima kasih Kailin, hasilnya bagus ya. Iya, silakan siapa lagi? Ibu Pawon? Stefani deh. Boleh Stefani, good. Begitu kan enak. Jadi kamu kalau udah kelar enak. Sudah ada 9 orang. Yuk Stefani. Ya. Judul aku adalah membuat es krim tanpa pengawet. Tujuan membuat es krim ini karena es krim yang saya beli di luar belum tentu sehat. Jadi saya berencana untuk bikin es krim sendiri agar bisa sehat dan enak. Alat dan bahan: 250 ml susu segar, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok tepung jagung. Terus langkah-langkahnya: campurkan susu, gula, dan tepung jagung sebelum masak. Lalu masakkan es krimnya pakai api kecil sampai kental. Habis itu diamkan 10 menit. Terakhir, masukkan ke freezer sampai es krimnya beku. Hasil percobaan: es krim ini rasanya tetap lezat seperti es krim pada umumnya, namun lebih sehat karena tidak pakai pengawet, pewarna, dan lain-lain. Terus ini hasilnya es krimnya. Ini pakai telur juga nggak, Stefan? Oh enggak, ini cuma pakai susu 4/3 ini. Iya. Susu, gula, sama tepung jagung ya. Oh, tepung jagung ini yang bikin padat ya, atau tepung maizena. Oke, terima kasih Stefani. Enak nggak hasilnya? Lumayan. Oh ya, nggak mudah mencair nggak? Atau dia cepat langsung padat? Kayaknya sih mudah mencair. Iya, nah itu dia. Ibu kalau bikin es krim selalu lama sekali mengerasnya ya. Oke, terima kasih Stefani, bagus. Oke, siapa lagi? Sabel? Saya Bu, saya mau. Ya, gitu dong Jason. Good. Judul saya mie instan. Masak mie instan. Tujuannya untuk mengetahui kandungan berbahaya dan terdapat dalam mie instan. Untuk mengetahui cara mengkonsumi mie instan yang benar, baik dan benar. Alat bahannya: kompor, korek api, wajan mie instan, dan air. Langkah-langkahnya: nyalain kompor menggunakan korek api dan taruh wajan di atas. 2. Masukkan air kira-kira 200 ml ke dalam wajan. 3. Tunggu berapa menit hingga air mendidih. 4. Setelah air mendidih, masukkan air tersebut. Makan Indomie pakai ketawa ya ini. Tunggu berapa saat hingga mie mengembang, lalu masukin bumbu yang sudah tersedia di dalam mie instan tersebut. Halo Jason. Wah, Jason nge-lag. Hasil percobaan: berdasar hasil percobaan peneliti ini tercatat memang benar mie instan mengandung lilin dan strirena. Mie instan mengandung lilin terbukit saat mie instan dimasak. Mie instan tidak lengkap satu sama lain. Selain itu, mie instan juga mengandung strirena menurut Lembaga Konsumen Taiwan di dalam laporan resminya yang diterbitkan pada September 1996. Masalah perencanaan makanan oleh strirena sudah sangat meluas. Kesimpulan: bahwa menjaga pola makan agar tetap sehat dan seimbang sangat penting, khususnya di kalangan remaja yang memiliki pola makan konsumtif. Oke, sebelum jangan tutup dulu Jason. Tadi kamu bilang ngetesnya bagaimana caranya? Hanya direbus doang, hanya masak saja. Kalau yang lain kan pakai ragi, jadi bisa ini.
Nah, ini gimana caranya? Kalau itu kamu bisa bilang bahwa itu adalah apa ya? Mengandung apa ya? Bahan berbahaya. Taunya dari mana? Taunya dari mana, Jason? Taunya dari karena micin berbahaya karena badan. Emang itu di dalam mie Indomie itu ada kandungan maaf Indomie, maaf. Maaf. Apakah sudah ada micin ya? Enggak, di mie-nya enggak ada. Nah, hati-hati nih. Ini kayaknya nih buat sendiri tapi tidak dibuat ininya ya apa? Kandungannya apalnya ini. Tidak diberitahu ini ya, tiba-tiba langsung masak Indomie aja. Langkah-langkahnya sih udah benar ya cara masak Indominya. Oke, ada lagi? Ibu saya udah bikin sekarang. Saya sudah Stephen bikin sudah. selesai. Oke, silakan Stephen. Sudah. Oke, silakan. Jadi ada Tapi nggak tahu ya waktunya cukup atau nggak enggak. apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak cukup dilanjutin besok ya. Oke, tunggu. Kita bentar. lihat dulu apa isinya ya. Ibu ini boleh tentang makanan apa aja kan? Boleh, Ya kan? tapi kalau bisa jangan teks prosedur teks prosedurnya jangan teks prosedur ini semua kan katanya hari ini kan ada yang mau yang macam-macam, ada yang beda kan ada 3 macam. Coba kamu buat dulu coba. Ibu. Ya, aku kayak gitu sih nggak tahu Ibu. Soalnya saya teks tentang makanan juga. Oh gitu. Makanan apa kamu? Sapo tahu. Oh, sapo tahu. Sebenarnya sih Ibu maunya sih tidak semuanya menggunakan teks prosedur ini. Jadi saya besok aja kok kayak gitu. Sebentar. Okay. Kan kita kan teks laporan percobaannya itu ada 2 kan, ada yang langsung. Ya udah nggak apa-apa, boleh. Karena ini teks percobaan ya, bukan teks deskripsi ya. Oke, coba dicoba dulu aja. Kalau misalnya hasilnya kurang, Ibu rasa kurang, kamu bisa ganti. Ya, silakan. Oke. Halo semuanya. Hari ini aku membuat teks laporan percobaan tentang sapo tahu. Tujuan membuat sapo tahu adalah makanan yang sehat dan bergizi karena sapo tahu sendiri terdapat banyak serat yang didapat dari sayur-sayuran di dalamnya. Kamu mencoba membuat menu ini di rumah dengan membaca teks laporan percobaan tentang sapo tahu ini. Bahan-bahan ada seperti berikut. Tahu susunya butuh 2, daging filet ayam secukupnya, udang secukupnya, baksonya kalau bisa 4, tapi baksonya yang kecil-kecil. Jamur shiitake-nya 2 butir, brokoli secukupnya, wortel secukupnya, sawi hijau secukupnya, sawi putih secukupnya, daun bawang secukupnya, daun bombay secukupnya, jahe seujung jari kelingking panjangnya, bawang putih 4 siung, tepung maizena 1 sendok makan, saus tiram secukupnya, lada secukupnya, dan garam pun juga secukupnya. Langkah-langkah membuat sapo tahu. Pertama, panaskan wajan dan masukkan minyak secukupnya untuk menggoreng tahu susu. Lalu diangkat disisihkan. Lalu beri sedikit minyak sayur. Setelah minyak panas, masukkan bawang putih, bawang bombay, dan jahe. Lalu masukkan ayam filet yang sudah diiris-iris kecil-kecil ke dalam wajan. Lalu masukkan udang, bakso, jamur, brokoli, dan wortel. Terus masukkan air sampai mendidih. Setelah air mendidih, masukkan sawi hijau dan sawi putih. Lalu diaduk rata. Masukkan garam lada, saus tiram, dan bumbu penyedap. Masukkan daun bawang